Maaf, waktu itu kondisinya mama bilang agak gak enak dilihat. Jadi waktu itu beliau pakai baju daster kan, dan maaf itu gitu payudaranya kan agak kelihatan. Itu payudaranya itu udah bener-bener kerut. Dinyatakan meninggal di rumahnya, tepat malam 1 Suro. Yang bikin ngerinya lagi, itu dimakaminnya juga nggak ditunda. Jadi langsung malam itu juga, iya. Nah, nggak tahu kenapa dia ngerasa di sebelahnya itu kayak ada suara ibu-ibu tapi napas berat banget. Persis di sebelah dia ngelihat jasad pocongnya Bu Rusmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Ipit. Waduh, gue sekarang udah nggak salah ngomong nih. Ipit bukan emprit kan dulu kan? Iya, pas awal emprit. Gimana ya Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Iya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Oke, sebelumnya makasih banyak nih Kak. Udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalamannya kan gitu. Dan teman-teman semua, misalkan teman-teman semua belum nonton yang video pertama atau ceritanya Kak Ipit ini, bisa kalian tonton dulu tuh di sebelah kiri ini kalau nggak salah tentang apa itu ya? Yang pas podcast di sini. Iya, apa tuh namanya tuh? Tentang pengalaman apa deh? Oh, yang pengalaman ini bapaknya temenku yang main santet itu. Iya, yang main santet itu bikin gue sampai tanda tanya banyak banget. Tadi sempat bisa sampai sholat gitu. Terus akhirnya ternyata dia lumpuh tapi sholat bisa berdiri gitu kan. Itu teman-teman semua wajib tonton deh. Oke, dan pada video kali ini nih Kak Ipit ingin menceritakan kejadiannya saat di mana nih? Jadi di sini aku mau ceritain pengalaman horor mamahku Bang. Yaitu di pabrik dia, tempat dia sekarang kerja. Itu pabrik ada di daerah Bekasi. Sebenarnya sih pabriknya pabrik kecil, bukan pabrik gede. Basicnya di bidang botol lah gitu. Jadi kejadian ini belum lama Bang. Kapan kejadiannya? Awal 2023. Belum sampai setahun dong, baru sekian bulan ya? Iya. Dan itu di pabrik botol ya kita bilang. Jadi teman mama ada yang meninggal. Di pabrik itu? Tapi setelah beliau meninggal, itu banyak teror yang terjadi di pabrik itu. Oke. Ya tadi clue-nya juga udah dikasih tahu teman-teman semua bahwasanya tadi di salah satu pabrik di daerah Bekasi kita bilang ya. Berarti sampai detik ini mama masih itu kerja di sana? Masih. Sebenarnya kejadiannya bisa dibilang masih berlanjut sampai sekarang karena belum 100 hari kematian beliau. Oh, berarti kematiannya itu Oke, I see. Belum 100 hari sih almarhum ya. Oke, mungkin tahan dulu ya Kak Ipit ya, teman-teman semua udah penasaran nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Oke, jadi kejadian ini masih baru-baru ya Bang. Awal 2023. Dan Mama
sekarang masih kerja di pabrik itu. Nah, jadi tuh di pabrik itu kan banyak kan karyawannya emang ibu-ibu ya. Namanya juga pabrik kecil, cuman kayak yang masuk pakai KTP doang gitu loh, Bang. Jadi mayoritas itu banyak kan ibu-ibu, cewek sama cowoknya paling berapa sih gitu kan. Nah, di situ tuh ada yang paling senior. Dia yang paling tua dan paling lama kerja di situ. Beliau udah kerja lebih dari 10 tahun. Nah, ini namanya aku samarin ya, karena kan ini menceritakan beliau dan sekarang beliau udah almarhum. Jadi aku sebut aja namanya Bu Rusmini. Nah, jadi kan pas sebelum tahun baru 2023 itu kan pabrik ada libur. Adalah waktu itu liburnya 2 mingguan. Nah, masuk Januari. Nah, pas di Januari ini dikasih tahu sama pihak pabrik bahwa ada peraturan baru. Jadi peraturan barunya itu pabrik mau nge-PHK-in lah gitu, PHK-in karyawan-karyawan yang menurut dia udah masuk usia pensiun. Ya udah berumur ya, nih, berumur. Kalau mamah kan kebetulan usianya masih 40-an, jadi nggak kena kan. Nah, setelah dicek-cek, itu yang kena PHK itu ternyata cuma 1 orang doang. Almarhumah Bu Rusmini ini. Karena setelah tahu usianya kan emang udah masuk usia pensiun kan, dia udah 55 tahun. Nah, jadi yang lain aman-aman aja nih. Cuman yang jadi permasalahan adalah Bu Rusmini ini waktu mungkin ada kali sekitar Januari Februari gitu ya, pas proses PHK-nya, beliau nggak terima sama keputusan pabrik. Kenapa cuman dia doang, sedangkan yang lain aja banyak yang tua atau enggak banyak yang kelihatan lebih sepuh dari dia, tapi kan faktanya emang umur beliau yang paling tua di situ. Jadi dia ngerasa sensi, apa emang pihak pabrik sengaja mau nge-cut off cuman nggak enak karena dia doang di PHK kan, jadi dia kayak malu sendiri. Nah, pas di PHK itu karena beliau kaget, beliau ngoceh lah kan, gini, gue udah lama ya kerja di sini, udah puluhan tahun, udah loyalitas tinggi, terus juga selama kerja gue tuh sering masuk, fisik gue juga sekarang masih sehat ya walaupun 55 tahun. Dia waktu itu protes sama orang kantor kayak gitu kan, kenapa cuman gue doang yang di PHK, gue nggak terima ya di PHK kayak gini, udah gitu mana nggak dapet pesangon apa-apa gitu kan. Tapi dari pihak kantornya itu nggak ngegubris apa-apa, karena katanya dari ownernya ini udah ketentuan tetap, gak bisa diganggu-gugat, dia nggak mau pakai tenaga-tenaga orang udah tua gitu kan. Nah, karena nggak digubris, jadilah Bu Rusmini ini waktu itu kesel, marah-marah kan di pabrikan. Dan kebetulan sebenarnya mamah sama teman-teman yang lain itu dibilang deket banget enggak, karena Bu Rusmini ini bisa dibilang orang itu nggak banyak ngobrol. Ramah sih ramah, cuman emang gak banyak ngobrol, lebih banyak diem, kalau istirahat suka sendiri, tertutup lah gitu ya kan. Nah, pas tahu ternyata cuman Bu Rusmini dong, ya kita juga kasihan kan waktu itu mama. Dihiburlah sama orang-orang yang ada di pabrik gitu kan. Diginin, Bu, kalau misalkan nanti mau coba kita bantuin omongin ke orang kantor mah nggak apa-apa gitu. Jadi pas waktu itu Bu Rusmini nangis, katanya, saya masih butuh kerjaan loh, masih butuh uang. Saya kan di rumah kan sendiri, anak-anak udah pada jauh. Fisik gue juga masih sehat, ya bilang gitu kan. Iya, nanti dibantuin ngomong, kata teman-teman di pabrikan. Nah, terus dia sampai sumpah serapah kayak gini. Gue misalkan gue mati pun gak bakal gue cabut dari pabrik ini. Dia bilang kayak gitu. Tapi kan di situ kita mikirnya, kok bisa-bisanya dia ngomong sampai gue mati pun gitu loh. Nggak, namanya emang sih namanya mati mah nggak ada yang tahu ya. Tapi ternyata nggak berserang lama dari beliau ngomong kayak gitu, kenyataannya beliau meninggal gitu loh kan. Nah, karena beliau lagi emosional gitu ya, sama OB ditawarin buat ayo dianterin pulang gitu kan. Gak usah, gue juga udah biasa pulang pergi naik angkot sendirian. Jadi tuh Bu Rusmini ini kan pabrik daerah Bekasi kan, desanya adalah ya, gua nggak itu ya, jangan sebutin. Nah, dia ini rumahnya daerah Cilengsi Jonggol. Otomatis kan dari pabrik itu ke Cilengsi Jonggol itu 50 menit ada naik angkot kan. Nah, dia ngebalikin hal itu ke orang kantor. Nih, usaha gue ya kerja di sini. Gue bolak-balik pergi naik angkot cuman gara-gara gue tua, masa gue di cut off sendirian gitu kan. Dia masih tetap nggak keterima, cuman kan nggak bisa diganggu-gugat juga kan. Pas dianterin nggak mau, ya udah dia jadi pulang sendirian gitu. Mama sama yang lain waktu itu ngeliatnya kasihan kan, mana dia emang gak pernah dijemput, di saat yang lain dijemput sama anaknya lah, sama suaminya. Dia ya udah sendirian aja naik angkot, karena kebetulan beliau juga udah janda, anak-anaknya udah pada tinggal jauh kan. Ya udahlah, dari situ hening, nggak ada kabar tentang
beliau lagi karena kan udah di cut off. Cuman itu kan kalau anak pabrik kan ada grup WA-nya tuh. Di grup WA ada yang info gini, salah satu teman deketnya lah yang di pabrik gitu ya, katanya Bu Rusmini sakit nih, pengen dijenguk katanya gitu kan. Masa orang pabrik nggak ada yang jenguk sama sekali gitu ya. Ya udahlah dijenguk kan waktu itu kan, karena itu pun dikasih tahu di grup. Nah pas orang pabrik ngejenguk tuh sebenarnya posisinya udah dirawat di rumah. Jadi gini, kalau keterangan dari anaknya, jadi pas mama ke rumah dia kan ada anak itu ngerawat dia. Awalnya dirawat di rumah sakit kan, pas diperiksa oh ternyata kena kanker payudara udah stadium akhir gitu. Tapi pas ditanya kenapa baru ketahuan sekarang, ya kita mana pernah sih ngecek-ngecek kayak gitu, kata anaknya gitu kan. Apalagi setelah di PHK itu katanya Bu Rusmini ini stres gitu. Kebetulan kan beliau emang perokok, jadi katanya banyak ngerokok, makannya dikurangin, terus bingung katanya nggak ada uang gini kan, namanya anaknya juga cuman orang-orang, maksudnya mungkin ekonominya juga agak ini, jadi anaknya juga nggak bisa bantu banyak. Nah, karena kepikiran gara-gara di PHK itu, stres, jatuh sakit kan. Nah, awal mula tuh gejalanya katanya dia batuk-batuk berdarah ya, anaknya kaget dong, wah gejala apa nih? Pas diperiksa ke rumah sakit, kena kanker payudara stadium akhir, dirawat tapi cuma sebentar doang, karena nggak ada biaya. Udah gitu selama kerja di pabrik itu tuh, emang karyawannya itu nggak dapat BPJS istilahnya, gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau, ya udah di rumah aja. Jadi orang-orang pabrik, mamah juga ikut waktu itu ya, ngejenguk beliau tuh pas dirawat di rumah. Nah pas datang ke rumah itu kan jatuhnya udah ada sebulan lah dari dia didiagnosis kanker payudara itu kan. Maaf waktu itu kondisinya, mama bilang agak gak enak dilihat. Jadi waktu itu beliau pakai baju daster kan, dan maaf itu gitu payudaranya kan agak kelihatan. Itu payudaranya itu udah bener-bener kerut kayak kulit jeruk gitu. Terus di sebelahnya itu banyak tisu bekas darah berceceran gitu. Jadi kayak kurang rapih juga. Sedangkan di situ kan ada anaknya kan. Pas mama yang lain ke situ tuh pada nangis kan, ya Allah, Bu, nggak nyangka, maksudnya sekalinya sakit kok kanker payudara gitu kan. Di situ tuh beliau udah lemes aja, nggak banyak ngomong. Cuman lagi-lagi dia bahas soal dia tuh nggak ikhlas. Berkali-kali dia ngomong, intinya gue mah nggak ikhlas, misalkan gue mati pun gue nggak bakal cabut dari pabrik itu. Udah gitu gue dapat pesangon gede juga enggak. Sekarang nih udah tahu gue lagi sakit kanker payudara kayak gini nih. Itu lu pada ngasih tahu nggak sama orang pabrik gue lagi sakit kayak gini? Mana, nggak ada ngasih apa-apa, baru-baru bantuin biaya obat. Secara gue udah kerja 10 tahun lebih, kok istilah kata nggak ada balas budinya. Gue masih sakit hati aja di PHK sendirian gitu kan. Nah, di situ mama ngusulin, iya Bu, nanti coba ntar sama saya diomongin ke Mbak Feli orang kantor, dikasih tahu biar bisa ngebunyuk ownernya lah, maksudnya tolonglah kasihan gitu. Iyalah, gue udah loyalitas 10 tahun gini, apa dapetnya? Gak ikhlas, gue mau mati gini caranya, dia bilang kayak gitu kan. Terus iya Bu, nyebut gitu kan. Beliau dinyatakan meninggal di rumahnya. Nah, di situ orang-orang pabrik kaget. Jadi kan awal beritanya itu dikasih tahu di grup WA kan. Di grup WA diinfo kalau Bu Rusmini, innalillahi, Bu Rusmini meninggal tepat malam 1 Suro. Itu kata mamah meninggalnya jam 11 malaman. Pas diinfo jam 11 malam meninggal, wah mamah langsung kaget sih. Soalnya itu kan posisinya kan ada anak-anak yang shift 2 sama shift 3. Kalau shift 2 kan dari jam 3 sore sampai jam 11. Shift 3 dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi ya kan. Nah, kebetulan mamah lagi kebagian shift 3 nih, shift malam. Nah, jadi itu sekitar jam 10-an mama udah di pabrik, udah masuk ke pabrik. Cuman kan belum mulai kerja kan karena pertukaran shift. Nah, mamah tuh mau ke WC. Itu kan WC kan emang cuma ada 1 doang kan gitu ya, maksudnya 2 lah di belakang gitu, maksudnya nggak ada yang ruangan lain. Nah pas mamah mau ke WC itu udah malam kan posisinya, jam 10 malam. Dia kaget ngelihat ada Bu Rusmini di situ. Jadi di samping ruangan WC itu ada tempat duduk yang biasanya katanya kalau misalkan Bu Rusmini itu lagi istirahat duduknya di situ dekat WC itu. Jadi semasa hidupnya beliau ini
kalau istirahat suka ngerokok sama ngopi di bangku itu. Bangku kesukaan berarti ya? Yang deket WC itu. Favorit. Mama kaget dong ngeliat dia dari situ, tapi posisinya dia cuma lagi duduk, diem, nunduk kayak gini kan, pakai baju yang terakhir pakai dia kerja bajunya, dan kondisinya tuh biasa, belum kayak sekurus kering kayak pas mereka jenguk gitu kan. Posisi, maksudnya badannya masih kayak seger lah gitu ya. Mama kaget, loh Bu Rusmini kok ada di sini gitu kan, sedangkan kan mama taunya dia lagi sakit kan. Nah tapi sosok Bu Rusmini yang mama aku lihat ini, dia nggak ngomong apa-apa, cuman diem aja gini, diem. Nah karena mama nanya berkali-kali nggak dijawab, mama tiba-tiba perasaannya langsung nggak enak nih, tiba-tiba hawanya panas, merinding, kayak ada sesuatu yang salah nih. Ini beneran Bu Rusmini bukan ya? Pas ditanya lagi, ibu kapan datangnya ke sini? Mama juga kaget tuh ngeliat badannya beda sama yang pas ngejenguk. Tapi karena nggak dijawab-jawab, ya udah mama nggak jadi ke WC jadinya. Dia balik lagi ke ini, maksudnya ke line produksi kan. Nah itu mama nggak cerita ke siapa-siapa soal dia ngeliat Bu Rusmini. Cuman pas udah diinfo di grup WA, katanya Bu Rusmini meninggal di rumahnya jam 11 malam. Nah mama langsung lah cerita yang soal kan meninggal katanya jam 11 malam nih di rumahnya kan, yang nggak mungkin kan dia pergi ke pabrik, sedangkan mama ngeliatnya jam 10 malam. Pas mama cerita kayak gitu, wah itu langsung pada kaget. Ditanya, ibu seriusan ngelihat? Lah iya makanya saya kaget, apa itu tanda-tanda dia mau meninggal, entah itu korinnya atau apa ya, nggak ngerti ya. Ngelihat jam 10, tahu-tahu jam 11 dikabarin udah meninggal, ya kan? Nah, pas mama cerita kayak gitu ke orang-orang pabrik, tiba-tiba Mbak Feli nih yang orang kantor kan ikut nimbrung tuh. Kenapa gitu kan. Ya udahlah mama cerita yang soal ngelihat sosok Bu Rusmini yang sebelum meninggal ini kan. Nah, Mbak Feli ini dia cerita juga. Jadi kebetulan dia kan ada mau cek data absen kan. Jadi kan di situ absennya pakai amano sama fingerprint. Oh, yang gitu ya. Terus dia kaget dong. Bu, saya juga mau cerita gitu kan katanya. Saya lagi ngecek data fingerprint. Itu saya lihat di shift 3 yang pas jam 11 malam itu ada fingerprintnya Bu Rusmini. Jadi kayak masih absen. Nah, terus Mbak Feli mikirnya waktu itu gini, apa mungkin pas lagi daftar, pas lagi pendaftaran fingerprint ini, Bu Rusmini ada make ini nggak sidik jari salah yang satu dari kalian gitu. Takutnya emang ada yang make terus kalian kayak iseng ini, tapi pas ditanya sama yang lain, nggak pernah. Lagian juga kan emang nggak ada yang sedekat itu sama Bu Rusmini kan. Karena kan kalau misalnya kan nggak bisa dimanipulasikan. Makanya di situ Mbak Feli kaget, katanya ada absen masuk di shift 3. Nah, jadilah pas tahu meninggal ini, orang kantor ngusulin buat masing-masing divisi ngelayat. Itu kan emang lumayan jauh ya, tapi tetap harus ngelayat malam itu juga karena gak enak nih, apalagi kan mama dikasih lihat sosoknya sebelum meninggal, terus Mbak Feli kayak aneh aja ngelihat ada data fingerprintnya masih aktif gitu kan. Nah jadi perwakilan waktu itu divisi security 1 orang, terus dari line produksi 2 orang lah. Mama waktu itu diajak sama Mbak Feli perwakilan dari kantornya, terus sama ada dari supervisor 1 juga. Jadi nggak banyak-banyak banget sih waktu itu yang ngelayat, jadi perwakilan ada 8 orang ke rumahnya Bu Rusmini. Malam-malam itu jam 12 di gas aja ke Jonggol kan. Nah, pas nyampe sana tuh, yang bikin ngerinya lagi, itu dimakaminnya juga nggak ditunda. Jadi langsung malam itu juga. Iya, pemakaman emang nggak jauh dari rumahnya. Cuman kita pikir tuh bakal ditunda pagi. Betul. Tapi kata anaknya, udah langsung aja soalnya udah siap gitu ya, katanya kuburannya udah siap ini. Nah, pas kita nyampe sana, di situ ada orang pinter. Dia langsung lah pas tahu, oh ini teman-teman pabriknya ya. Dia langsung cerita. Jadi orang pinter ini awalnya sempet coba ngobatin Bu Rusmini via non medis gitulah ya. Dia ada cerita, katanya beberapa jam sebelum meninggal, Bu Rusmini itu masih mendekel, masih kayak nggak ikhlas mulu. Emang dia ngedumel apa sebelum meninggal gitu kan? Kita mama tanya kan kayak gitu. Terus orang pinter itu jawab gini, dia bilang katanya dia masih nggak ikhlas diberhentiin secara paksa. Dia bilang katanya dia nggak bakal cabut dari pabrik itu sebelum apa yang dia inginkan dikabulin gitu, diturutin gitu kan. Cuman kan di situ kita nanggepinnya nggak yang serius banget. Sekarang gini, orang udah meninggal kan harusnya udah nggak ada urusan lagi di dunia pikir kita lah gitu kan. Jadi pas orang pintar itu cerita sama mamah dan yang lain, kita cuman bisa kayak ya udah cuman bisa bantu doa gini nanti kalau misalkan dia emang masih mempermasalahkan soal pesangon,
ya nanti coba dibilangin gitu biar bisa nanti dikasih ke anak cucunya gitu kan. Dan kebetulan di situ ada anaknya, iya deh coba diomongin, tapi masa iya sih mama bakal ngeganggu gitu kan. Tapi emang faktanya ternyata emang ngeganggu, malah belum genap 7 hari loh Kak, belum genap 7 hari itu tiba-tiba di pabrik langsung banyak teror semenjak beliau ini meninggal. Jadi itu sebenarnya pabrik ini sebelum ada kejadian meninggalnya Bu Rusmini ini sebenarnya emang udah terbilang angker sih Kak. Jadi kawasan pabrik itu tuh di belakangnya ada pemakaman umum. TPU dan TPU-nya itu emang terkenal angker di desa itu. Siapapun yang tinggal di desa itu pasti tahu itu angker banget. Nah, karena letaknya bener-bener belakang banget, itu tuh gangguan kecil tuh ada sebelum kejadian beliau meninggal tuh juga ada. Tapi paling kayak gini, misalkan udah lewat tengah malam nih, itu tuh di kuburan kayak rame banget banyak orang. Tapi ya pas dilihat mah yang namanya kuburan kan gak ada apa-apa, tapi rame terus kadang kecium bau melati lah ini. Malahan waktu itu ya, maksudnya sepaling parahnya pun gangguan di pabriknya itu, ya paling kayak ngelihat nih yang paling parah ngelihat Kunti terbang gitu. Terbang tapi kayak cuma sekilas doang gitu. Nah, itu pun nggak sering. Malahan lebih sering pas beliau udah meninggal ini. Dari ketiga teror yang pertama itu, di situ jadi ada karyawan cewek, barulah kayak dia baru 2 bulanan di situ ya, umur 19 tahun. Dia kerasukan. Dan di situ bisa dibilang dia kerasukan sama sosok arwahnya Bu Rusmini. Nah, lagi-lagi kerasukannya ini kejadiannya di shift 3. Jadi sosok hantu Bu Rusmini ini dia tuh lebih sering ngehantuin orang-orang saat lagi shift 3. Makanya pas lagi shift 3 ini banyak karyawan yang sampai nggak mau shift 3, sampai pengajuan nggak mau shift 3 gara-gara banyak kejadian ini. Jadi pas kesurupan itu biasa dia lagi kayak making botol gitu ya di mesin, tiba-tiba cep kan kejang-kejang gitu, teriak-teriak kan. Ya otomatis anak-anak kaget dong kan, pada lari-larian. Terus pas lagi kerasukan si cewek ini ngomong gini, jangan berisik gini, jangan berisik. Sedangkan suara cewek ini kan dia masih 19 tahun ya, suaranya sih kalau kata mama orangnya lembut. Tapi pas kerasukan itu suaranya langsung gede sampai kedengeran ke lantai 2. Pas dia bilang jangan berisik gitu. Dan suara itu tuh nggak asing. Maksudnya nggak asing itu kayak siapa? Kayak Bu Rusmini. Jadi Bu Rusmini ini kan kadang kalau misalkan lagi capek nih, kalau lagi capek kerja atau apa, misalkan anak-anak berisik, kadang suka ada ngomel dikit lah kayak jangan berisik. Nah itu ngomelnya itu persis kayak Bu Rusmini. Sama gitu. Sama, makanya anak-anak udah yakin banget kerasukan arwahnya Bu Rusmini. Dia bilang jangan berisik, terus minta kopi hitam. Minta kopi hitam itu sampai 3 kali. Jadi karena yang pertama dia minta kopi hitam nih, langsung kan dibikinin kan anak-anak pada lari-larian tuh otomatis kan jadi kegiatan produksi terganggu kan malam gitu kan. Dibikinin masih pakai air panas kan. Nah dikasih ke si cewek ini yang lagi kerasukan, sambil yang lain katanya coba baca yang bisa baca yasin berjamaah kayak atau apa gitu kan. Sambil yang lain baca doa, itu kopi dibawa sama cewek itu. Terus dia ini pergi ke WC yang tadi kata aku tempat nongkrongnya Bu Rusmini itu. Di situ dia duduk, ini kopi masih panas ya, itu diminum langsung. Loh kaget kan ya, termasuk mama waktu itu ngeliat sambil bantuin baca doa. Terus dia bilang lagi gitu kan, minta kopi lagi. Nah karena yang awal itu kan Pak kan yang gak mikir bakal kayak langsung diglek gitu kan ya, dibikinnya pakai air dingin yang kopi kedua. Pas dibikin pakai air dingin, dikasihin ke si cewek ini. Terus tiba-tiba dilempar dong. Pas diseruput dilempar, gak enak, gue pengen yang panas gitu. Itu masih kerasukan Kak, itu masih kerasukan. Sambil kita coba cari tuh kata mama orang-orang karyawan lain yang bisa bantuin orang kerasukan gitu kan. Pas dilempar pecah, minta dibikinin kopi yang pakai air panas katanya. Dibikinin lah pakai yang air panas tuh, beneran langsung diglek lagi. Masalahnya kasihan sama yang lagi kerasukannya ini loh. Iya. Nanti apa yang dia rasain pas sudah selesai kan. Iya. Nah pas habis minum kopi itu tuh dia bilang jangan berisik sambil gini-gini aja ketawa di dekat WC kayak gini gitu ya. Untungnya tuh nggak lama gitu ya, pas dibantuin sama orang-orang pabrik pada baca yasin pada Al-Fatihah bareng, adalah salah satu dari mereka yang bisa nanganin, akhirnya keluar juga. Tapi
dia nggak bisa ngajak komunikasi. Maksudnya kenapa ngerasuk nggak bisa? Dia kayak langsung pergi gitu aja tuh pas di hari ketiga itu kan. Nah pas udah selesainya, si cewek yang kerasukan ini langsung lemes kan, namanya habis kerasukan itu lemes, terus dia nangis katanya lidahnya kayak melepuh gitu. Ya iyalah melepuh, dia secara dia dua kali lah ya, 2 kali minum kopi panas kan. Nah karena dia di situ nangis kata lidahnya enak, ya udah sama orang kantor, udah kamu jangan kerja dulu ya, gini. Tadi katanya kamu habis kerasukan gini gitu ya. Ya udah diantar pulang lah sama OB tuh. Nah, habis kejadian itu awalnya gak bakal mikir bakal kejadian lagi gitu. Cuman kayak dari orang kantornya ngasih tahu gini ke ownernya, coba deh diadain pengajian atau enggak, coba datang lagi ke rumahnya. Soalnya pas sebelum meninggal dia ada sumpah serapah kayak gitu. Katanya mau gua mati pun gua nggak bakal cabut dari pabrik itu. Gitu. Nah, tapi nggak tau lah kelanjutannya gimana tuh yang Mbak Feli ngatasinnya. Malahan teror yang selanjutnya itu terjadi di hari ke-7 kata Mama. Hari ke-7 setelah meninggal? Kan yang tadi kerasukan kan hari ke-3 tuh. Yeah. Nah terus selang beberapa hari ke-7 nih. Jadi pas hari ke-7 itu kejadiannya di mamahku. Jadi kan kalau misalkan anak-anak shift 3 itu istirahatnya jam 1 malam. Nah karena itu namanya pabrik kecil ya, jadi kalau misalkan tidur tuh ya udah cuma di lantai aja nyari yang luas, terus pada ngampar kardus, tiduran di situ rebahan. Tapi tiduran itu emang nggak rapet karena biasanya emang kepada rapet kan. Jadi Mama sama temen agak renggang tuh tidurnya. Nah itu udah hampir 30 menit lah ya Mama tidur kan. Tapi emang belum lelap-lelap banget. Nah nggak tahu kenapa dia ngerasa di sebelahnya itu kayak ada suara ibu-ibu tapi napas berat-berat gitu kan. Nah terus yang bikin Mama kaget itu bau melati. Kan Mama kan tidur nyadap gini kan. Ini kok kayak ada bau melati, nyengat banget kan. Nah, di situ Mama kebangun tuh. Pas kebangun, astagfirullahaladzim. Dia kaget di situ, persis di sebelah dia ngelihat jasad pocongnya Bu Rusmini. Lagi tidur bareng sama Mama sama temennya. Jadi kayak nyekat Mama gitu kan. Karena Mama kaget, tapi dia nggak bisa yang lari juga gitu kan. Katanya Mama langsung kaku gitu badannya. Jadi Mama cuma ngebalik badan sambil astagfirullahaladzim, baca Yasin dalam hati kan. Nah pas lagi baca udah dalam hati, itu suara napasnya itu masih ada sama bau melatinya. Berarti Mama ngerasa dong, karena di belakangnya ini nih, bulu kuduk langsung pada diri, itu sosok pocong Bu Rusmini itu masih ada, tiduran bareng. Nah gak lama Mama ngedenger temennya langsung teriak astagfirullahaladzim gitu kan. Mama udah ngeduga pasti dia ngelihat juga nih. Tapi Mama nggak bilang apa-apa, dia cuman cuman kayak gitu doang. Nah nggak lama juga pas habis temennya bilang kayak gitu, kayaknya temennya sih lari terus ngadu ke yang lain, makanya langsung heboh gitu. Nah pas Mama udah bangun nggak ada sosok pocongnya, karena heboh lagi-lagi keganggu gitu kan ya anak-anak. Mama kayak usul gini, coba tanya sama Mbak Feli, coba dilihat di CCTV, soalnya saya kata Mama gitu ya, ngelihat itu pocongnya Bu Rusmini tidur di dekat saya sama temennya Mama ini. Dan temen Mama juga ngelihat, makanya dia kaget kan, langsung nyebut astagfirullah. Nah pas nyoba ke Mbak Feli, Mbak coba ada CCTV kan ya, mau dilihat dong gitu ya. Nah pas kan Mbak Feli ini agak takut kan waktu itu katanya, pas dilihat itu emang ada sosok putih tidur di antara mamaku sama temenku itu. Temen mamaku itu tidur di situ. Mbak Feli langsung kaget dong. Ini beneran ada pocongnya berarti. Nah, dari situ semenjak kejadian itu, anak-anak kalau misalkan istirahat itu tidurnya nggak ada renggang lagi. Jadi pada dirapetin karena takut kejadian kayak mamaku itu, takutnya diisi sama Bu Rusmini gitu kan. Terus habis kejadian itu ada kejadian yang lebih parah lagi. Karena menurut aku ini hampir mencelakai orang lain. Jadi salah satu dari karyawan itu shift 3 juga. Malam terus ya? Malam terus, iya. Dan ini konfirmasi dari Mbak Feli ya, kata Mama. Setiap dia ngecek fingerprint yang shift 3 itu selalu ada fingerprintnya Bu Rusmini. Makanya kan ini pasti udah kaitan banget gitu kan. Jadi si ibu-ibu ini dia kan pakai gelang ya. Jadi mesin lain itu ada mesin cuttingnya Kak. Ada mesin cutting ya kan, dia kan lagi aturin yang buat label botolnya itu kan sama tutup botolnya. Nah tiba-tiba tuh dia kan di paling ujung sebelah dia ini cuman tembok, nggak ada orang gitu kan. Terus ini mesin cuttingnya. Nah dia lagi
lagi gini ngelemparin ke mesin cuttingnya gitu, tiba-tiba katanya ada sosok tangan hitam kering gitu, narik gelang dia, terus diarahin ke mesin cutting gini, gitu. Itu hampir loh katanya jarinya kena. Dia langsung kaget kan, astagfirullah, itu bener-bener ada yang narik. Di situ dia langsung ngejerit, nangis, dan makanya dia bilang nggak mau shift 3 lagi, atau nggak mau ditaruh di pojok lagi gitu kan. Nah katanya tuh pas sosok tangan itu tiba-tiba narik dia, itu kan di sebelah nggak ada siapa-siapa ya. Gak lama kedengeran suara ibu-ibu ketawa. Nah ibu-ibu ketawa ini, dia bilang suaranya mirip sama Bu Rusmini. Nah makanya dia spekulasi yang ngerjain dia itu sosok hantu Bu Rusmini. Ya kan, karena jatuhnya udah mencelakai. Coba kalau misalkan dia nggak sadar, tangannya kepotong, ngeri nggak kalau misalkan kayak gitu kan. Itu. Nah ditanya lah sama, kamu lagi bengong nggak? Ya emang ada lagi bengong sih, kata orangnya gitu kan. Tapi saya pengajuan, saya nggak mau lagi shift 3 gini-gini. Nah semenjak kejadian itu, jadi ada usulan dari pabrik buat baca Al-Fatihah sama surat Yasin rutin tiap malam untuk bagian shift 3. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang ya Kak. Soalnya aturannya gini, bacanya sampai menjelang 100 hari kematian Bu Rusmini. Kalau dihitung dari malam 1 suro sih kayaknya belum sampai 100 hari kalau sampai sekarang. Belum. Dan itu udah diwajibin. Jadi setiap jam 12 malam, tunda pekerjaan, baca Yasin bareng-bareng sama Al-Fatihah bareng-bareng. Harus tiap malam sampai 100 hari. Peraturannya kan. Nah, tapi di awal-awal diadain pengajiannya ini emang agak mereda. Tapi besokannya ada lagi. Besokan paginya? Maksudnya besok malam lagi? Berikutnya. Oke. Karena dia nerornya itu cuman kayak di shift 3. Pas ditanya, coba anak shift 1 sama shift 2 ada nggak? Nggak ada sih. Cuman kalau untuk anak yang shift 2, ini juga dialami sama anak shift 3 ya. Jadi kan Bu Rusmini ini kan kadang ada megang mesin yang sering dia pakai. Nah, karena semenjak meninggalnya dia katanya nggak ada yang mau make karena takut, jadi dimatiin dulu sama operatornya kan. Nah, paling kejadiannya ini katanya suka nyala sendiri. Mesin cuttingan itu? Padahal dimatiin tapi nyala sendiri, dimatiin nyala sendiri gitu. Makanya itu di mesin cuttingannya itu sampai dikasih jarak kayak pakai kayu gitu atau apa gitu. Saking takut nyala sendiri gitu. Karena kan udah coba dimatiin tapi nggak bisa-bisa. Nah, pas hari keempat apa ketiga gitu ya, pas dari sejak sering diadain pengajian, ini mamah lagi yang ngalamin. Jadi waktu itu mama lagi shift 3 juga. Mama kan bawa hasil botol-botolnya itu kan, pakai dus lah. Mamah niatnya mau ngasih ke lantai atas, ke produksi bagian atas. Sebenarnya sih nanti juga diambil, cuman kata mamah biarin lah biar cepat selesai gitu, kalau nunggu diambil lama. Diantar sama mamah naik ke atas kan. Nah, pas sudah nyampe atas, sebelum nyampe ke line produksinya itu, mamah tabrakan badan sama temennya namanya Bu Nela. Jadi Bu Nela ini dari line produksi lari-lari kenceng terus nabrak mamah. Mama jatuh dong. Itu untungnya sih botolnya nggak sampai yang berceceran gitu, cuman kayak jatuh gini. Terus ditanya sama mama, aduh Bu Nela kenapa lari-lari gitu kan, ini jadi jatuh barang saya gitu kan. Nah tapi Bu Nela ini cuma bilang gini dong, maaf gitu kan ya. Nah pas mama ngeliat mukanya, ya emang Bu Nela, tapi gak banyak ekspresinya. Terus pas habis bilang maaf, emang mau kemana sih buru-buru gitu kan, gak dijawab. Terus tiba-tiba Bu Nela ini lari turun tangga, ya kan. Nah karena mamah taunya itu Bu Nela, ya udah nggak mikir yang aneh-aneh dong. Nah, mamah lanjut lagi ngedeket ke mesin produksi lantai atas ini kan. Nah pas udah mau deket ke mesin sambil bawa botol lagi itu, mamah kaget. Di situ dia ngelihat ada Nela lagi masih di mesin. Terus, ya kan Nela kaget kan, kenapa Bu? Kok kayak kaget lihat saya gitu kan? Lah bukannya tadi Bu Nela ini yang nabrak saya turun ke bawah? Lah orang saya dari tadi di sini kok dia bilang gitu kan. Terus mama cuma bisa kayak didramatik, wah nggak beres nih, siapa dong? Terus bilang gini, tapi benar tadi saya lihat Bu Nela loh tadi nabrak saya itu terus lari ke bawah gitu kan. Enggak Bu, orang saya dari tadi di sini. Terus ngapain sampai dianterin ke atas, nanti juga saya ambil, kata Nela gitu kan. Terus kata, udah nggak apa-apa nih saya kasihin aja gitu kan. Nah mama udah merinding tuh, jelas-jelas dia tabrakan sama orang yang mirip banget sama Nela. Nah karena mama udah tahu nih pasti gangguan apa lagi nih ya kan. Mama cuman kayak ya udah ngekip aja, nggak mau cerita banyak, takutnya ricuh, takutnya nanti malah orang pabrik keganggu lagi produksinya. Nah pas mau turun balik ke bawah,
Jadi kan gini Kak, tangganya itu kan ada 2, sebelah kiri sama sebelah kanan buat naik ke atas itu. Nah, Mama kan naik dari yang sebelah kanan tangganya. Nah, dia ngedengar dari tangga sebelah kiri, Mama ngedengar suara dia sendiri. Jadi sosoknya nggak kelihatan, tapi kedengaran suaranya doang. Jadi gini Kak, pas Mama mau turun, Mama ngedenger suara dia pas lagi ngobrol sama Bu Nela ini, tapi di tangga sebelah kiri. Mama shock dong, kok saya bisa dengar suara saya sendiri. Jadi suara yang dia denger di tangga sebelah kiri itu yang percakapan yang tadi kayak, Bu Nela kenapa lari-lari sih gitu kan, iya maaf. Jadi kayak kerekam lagi dan Mama ngedenger, loh kok bisa gitu di tangga sebelah kiri. Mama kaget kan, makanya Mama pas habis itu kan langsung pulang pas malam. Jadinya mah yang lari turun tangga Mama lari turun tangga, katanya kaget kenapa, saya ngedenger suara saya sendiri di tangga sebelah. Jadi kayak kejadian yang diulang gitu kan, kata Mama. Kok bisa kayak gitu. Terus Mama langsung minta jemput Fit, soalnya Mama dari situ badannya udah langsung gak enak. Pas dijemput, itu Mama diem aja. Nah, jadi aku nih yang ketakutan sendiri, takutnya emang ketempelan. Mama kan ceritakan pas di motor, terus habis cerita udah diem aja kan. Nah, pas malam-malamnya, maksudnya pas malam besoknya, Mama kan jadi nggak masuk 2 hari kan, karena emang beneran demam pas habis kejadian ditabrak sama sosok yang mirip Bu Nela itu. Nah, pas demam itu, malam-malamnya Mama tuh suka ngigo gini, jangan ganggu kita, maksudnya ibu maunya apa, biar kita bantu gitu kan. Nah, karena Mama ini suka ngigo, otomatis aku kebangun dong. Itu ngigo itu pasti selalu tengah malam. Nah, ada satu malam pas Mama lagi ngigo, itu pas banget ada yang ngetuk pintu rumahku 3 kali. Tok, tok, tok gitu kan. Aku mah karena istilah kata kejadian-kejadian horor kayak gini, walaupun sering ngalamin juga ya, tapi tetap mah takut gitu ya kan. Kalau misalkan orang, ya udah ngomong aja, tapi ini kayak cuma ketokan doang, makanya nggak aku bukain, karena ini pasti nggak beres nih gitu kan. Nah, pas habis ketokan ketiganya itu selesai, barulah aku iseng ngintip keluar. Maksudnya, beneran ada orang apa enggak ya? Cuman ngintip dikit dong ya. Nah, pas lagi ngintip itu, karena aku sendiri sebenarnya nggak tahu Bu Rusmini ini gambarannya kayak gimana, karena waktu itu di foto kan agak buram kan, yang di foto anak-anak pabrik itu kan. Cuman pas aku ngintip keluar, itu emang kayak ada sosok ibu-ibu pakai jilbab gitu ya. Entah itu Bu Rusmini atau bukan. Itu lagi diri di halaman rumahku di situ sambil ngelihat. Mukanya emang gak jelas, tapi penampakan ibu-ibunya itu jelas. Jadi kan di halaman rumahku itu kan di jalan aspalnya ada lampu jalan, ya kan. Itu aja, lampu jalan aja itu pohon ada bayangannya. Nah, si ibu-ibu ini walaupun diri deket lampu itu nggak ada bayangannya. Makanya di situ ini nggak beres nih. Ini nggak beres. Udah habis itu ditutup lagi. Aku coba sholat tahajud aja, maksudnya bantuin Mama kan. Pas pagi ditanya, Mama mimpi apa? Mama didatengin mimpi mulu, katanya coba kayak suruh bilangin tuh ke orang ini pabrik gini gitu kan ya, apa hak gua bayar. Jadi di dalam mimpi itu biasa bentukannya nggak pocong, cuman kayak pas dia lagi kerja aja. Coba deh kalau gitu Mama ngomong sama Mbak Feli gitu loh. Udah, tapi dari ownernya kayak nggak nanggepin gitu kan, udah diadain pengajian, udahlah gini gitu kan. Ya udah coba omongin lagi kan, maksudnya kalau misalkan karyawannya dihantuin kayak ini kan nggak beres juga gitu kan. Ya udahlah, pas besokannya Mama ada coba ngajuin ke Bu Feli. Bu Feli ini kan istilah kata yang paling ngertiin kan. Maksudnya jadi owner ini kayak nggak peka sama hal-hal gaib kayak gini sebelum dia mengalami gitu. Entah karena pelit atau apa, nggak tahu sih itunya Maya. Tapi karena diusulin sama anak-anak, daripada diganggu kayak gini, bisa aja kalau emang hak dia dibayarkan, dia minta pesangon yang sesuai sama hasil kerjanya, mungkin nggak bakal kayak gini. Katanya kasih ke anak-anak gue sama cucu-cucu gue, dalam mimpi kayak gitu. Nah, terus Mama juga bilang, sebenarnya pas Mama ngigo itu, Mama tuh ngerasa kayak dia tuh dateng gitu. Nah, pas Mama bilang ngerasa dateng, ya kan aku sempet ngintip, emang ada sosok ibu-ibu di depan rumah itu, dan mungkin itu emang Bu Rusmini gitu kan. Ada lagi satu kejadian nih di karyawan lain gitu ya, lagi-lagi kesurupan minta kopi ini, itu lagi baca yasin, tiba-tiba yang karyawan cowok ini buku nih dilempar sama dia, panas katanya gitu, panas kan. Ya udah kan jadi pada bubar kan, pada takut, terus katanya minta minum, kata dia minta minum, pengen kopi, jangan pada berisik gitu kan. Terus ya udah kita turutin lagi, dia minta
minum gini-gini, terus nggak lama yang mesin yang dijaga itu tuh, yang udah dipalang itu tiba-tiba hidup sendiri pas si cowok ini lagi kerasukan. Di situ langsung lucu lagi Kak suasananya. Nah, apalagi pas yang malam berikutnya yang cowok habis kerasukan ini, dia diganggu lagi. Jadi kalau misalkan shift 3 itu istirahatnya jam 1 malam. Nah, pas jam 1 malam dia tuh biasanya tidur di atas meja. Jadi kayak semacam meja yang bisa dipakai buat tidur gitu kan. Tidur biasa, cuman dia nggak nyangka kalau ternyata itu tuh ada yang ngegoyang-goyangin katanya dari bawah. Digoyang-goyang, pas goyang-goyang gitu dia bangun dong. Terus pas kebangun dia kaget. Sekarang dia yang dikasih lihat sama sosok pocongnya Bu Rusmini ini. Katanya pas dia bangun udah diri tinggi tapi itu mukanya ngelihat pucet ke si cowok itu. Wah, dia langsung ngejerit. Di saat itu juga dia minta pulang dan gak mau ikut apapun yang ada di shift 3. Jadi karyawan pada protes gara-gara kejadian ini. Kalau bisa shift 3 hilangin aja. Tapi kan di sisi lain gak mungkin lah. Ini produksi tetap harus jalan. Apalagi kan udah diadain pengajian gini-gini. Jadilah dirembukin kan. Ya sekarang gini, coba deh bilangin ke ownernya, Mbak tolong itu. Ini kayaknya emang beneran mandat karena sebelumnya semistis-mistisnya pabrik ini kita nggak pernah ngalamin kayak gini. Yang satu hampir tangannya kepotong, terus yang satu itu cowok sampai digoyang-goyang kayak gitu, ya kan. Terus juga semenjak meninggalnya Bu Rusmini ini, anak-anak nggak ada yang berani ke WC pabrik. Rata-rata pada ke WC depan tuh numpang ke warung karena katanya setiap ke WC itu mereka selalu dikasih lihat sosoknya Bu Rusmini. Kadang juga dikasih lihat kayak ada sosok hitam gede gitu ya di sampingnya Bu Rusmini. Karena kan katanya Bu Rusmini ini sering nongkrong di situ kan sambil ngerokok ini, jadi pada takut. Nah, karena pengajian itu masih berlanjut sampai sekarang. Nah, terakhir Mama info katanya kalau misalkan soal masalah pesangon dia gini-gini, kayaknya udah ada tindakan dari orang kantornya. Jadi disaranin gini, kita nanya sama orang pintar yang ngurusin Bu Rusmini gitu. Coba perwakilan dari orang kantor langsung datang ke makamnya, terus bayarkan yang dia sesuai yang dia mau, kasih ke anak cucunya mandatnya begitu kan. Nah, nggak lama sih beberapa hari siang katanya orang kantor ada ke sana perwakilan gitu ya ngasih uang. Nah waktu itu tuh Mama nemenin Mbak Feli karena kan Mama ini kan lumayan deket kan sama Mbak Feli gitu kan ya, ditemenin. Jadi Mama tahu waktu itu prosesnya gimana, dikasih segini dan nemenin ke makamnya. Nah, cuman masalahnya ini kan siang-siang gitu. Siang-siang juga, maksudnya itu bukan di lingkungan pabrik loh. Di luar pabrik ya? Di luar pabrik lah, di kuburan sih. Tapi di situ lagi-lagi kita maksudnya Mama gitu ya, dikasih lihat sosok pocong Bu Rusmini ini. Jadi pas orang kantor, Mbak Feli, Mamaku sama yang lain itu pada ke situ, maaf ya tolong jangan diganggu. Emang sih belum 100 hari, tapi kan hitungannya udah 40 hari lah waktu itu, udah lewat 40 hari harusnya bisa tenang di alam sana. Dan saran dari orang pintar itu langsung bacain Yasin di situ setelah dibayarkan haknya ke anak sama cucunya kan. Karena dia masih dendam kan, kata orang pintarnya gini, dia tuh bisa sakit, dia selalu bilang, coba kalau gua nggak di PHK gini, gua nggak bakal sampai stres sampai jatuh sakit kayak gini, selalu bilang kayak gitu. Nah, pas Mama yang lain lagi bacain doa gini-gini, itu kedengeran dari dalam kuburan itu ada suara orang nangis dari dalam kuburan itu. Nah, terus di kuburan itu kan ada pohon beringin tuh, ya kan? Ada satu pohon beringin di situ. Itu Mbak Feli sama Mama tiba-tiba aja perhatiannya ketuju sama ke pohon itu tuh. Pas dilihat pohon itu sosok pocongnya Bu Rusmini ngintip dari balik pohon itu kan. Terus itu di kuburan kan kayak ada suara nangis gitu kan. Mama udah ya tenang ya, karena kan udah dibayarin haknya gini. Nah, selang 2 harinya Mama mimpi. Mungkin karena Mama yang waktu itu bantu ngewakilin Mbak Feli ke situ ya. Mimpi gini. Nama Mama kan tuh ya, Mih makasih ya udah dibantuin gini. Ya udahlah, insya Allah gue mah tenang sekarang. Tapi mimpi biasa, sosoknya nggak yang pocong gitu. Tenang lah, seenggaknya anak cucu gue gini gitu kan. Tapi kayaknya gue sih bakal ada mampir sih ke situ. Ngomong kayak gitu di dalam mimpi. Pabrik itu? Iya. Terus pas Mama cerita ke Mbak Feli, ya udah nggak apa-apa. Yang penting mah proses pengajian sebelum sampai 100 hari itu nggak diputus gitu. Nah, jadi kalau keterangan Mama sampai sekarang ini, gangguannya emang nggak separah kayak di awal. Cuman kadang kalau misalkan kayak beberapa ada yang ngeliat dia lagi kayak
sekilas nih ngelihat kayak lagi ikut kerja di line produksi itu ada, tapi kayak mereka udah kayak cuman bisa baca doa dalam hati gini. Makanya mesin yang punya dia tuh sampai beneran gak dipakai sama siapapun. Dan karena gak dipakai sama siapapun, kalau misalkan udah shift 3 nih, udah nyala sendiri kayak gitu. Walaupun nyalanya gak lama, tapi ntar nyala sendiri. Dan fingerprint itu terakhir info seminggu yang lalu lah, itu masih ada kata Mbak Feli. Masih fingerprint si Masih almarhumah itu? aktif, dan mesin itu masih suka nyala sampai sekarang. Tapi kalau untuk kayak soal haknya sudah dibayarkan. Oke. Jadi itu ya kayak ceritanya kayak. Iya. Saat itu ibunya Kak Ipit bekerja di salah satu, bukan saat itu, sekarang juga masih. Gitu kan. Oke, yang sebenarnya gue agak epic, bukan agak epic, emang epic itu ketika itu sih, ketika jam istirahat tidur pakai kardus. Orang tuanya Kak Ipit sama temennya renggang gitu kan. Iya, renggang, bisa ada jarak lah, nggak mungkin ada jarak, nggak mungkin kan, mepet. iya. Tapi pas habis kejadian itu langsung pada mepet, jadi pada takut. Pelan-pelan masukin. Jadi jadi kayak takut diisi sama pocong Rusmini ini. Oke, dan tuh kan ngebayangin ketika kita lagi tidur nih gitu, istirahat entah itu apapun. Tiba-tiba kebangun di sebelah lu ada Kebangun pocong. sebelah, dan itu rekan kita gitu. Nah itu, sedangkan kita tahu beliau udah meninggal. Dan itu meninggal itu pas di malam 1 Suro ya? 1 Suro. Suro kan bulan kemarin ya? Iya, masih baru. Berarti Yang sekitar bikin baru mama lebih 40 kaget mah hari. itu sih, yang meninggal jam 11 kok, atau jam 10 dia ngelihat ada di pabrik urus minyak Yang itu. apa, tempat favoritnya beliau ya? Yang istirahat yang deket WC itu. Oke, jadi permasalahannya sebenarnya masalah PHK kali ya? Iya, Ya. jadi katanya mah, kata yang bisa dibilang temennya lah gitu ya. Dia tuh semenjak di PHK selalu protes, katanya, fisik gue masih sehat, gue nggak ikhlas diberhentiin karena emang dia tuh emang butuh uang. Gitu. Iya, dan Sedangkan dia udah lama kayak, kok orang pabrik nggak ada kasihannya sih gitu, malah pesangonnya nggak seberapa gitu. Dan itu hak, jadi nggak ikhlas. hak dan kewajiban pegawai juga tuh ya. Tadi juga misalkan emang dia malas-malasan naik angkot 50 menit tuh jauh loh. Iya, sedangkan Terus katanya selama effort kerja loh. tuh termasuk rajin. Tuh. Makanya dia kayak merasa kayak kok nggak ada rasa terima kasihnya gitu loh. Kerja nggak pernah bikin masalah atau apa gitu yang bikin nyesek katanya. Makanya dia kayak dendam. Kayak dendam, dan itu PHK bisa ada pesangon gitu ya, karena kan PHK diberhentikan secara apa namanya kalau PHK tuh Paksa gitu kan oleh si pihak pabrik ini, perusahaannya apalah gitu kan. Iya. Jadi seharusnya dapat pesangon, kecuali dia resign ya. Lain Kecuali cerita dia tuh ya, sendiri, beda. lain cerita gitu. Oke. Nah terus kemudian kan sampai akhirnya ada yang hampir kena kejepit cutting, mesin cutting Karena gitu kan. tangannya ditarik, diarahin ke mesin itu. Ditarik ke aren mesin dan Jailnya agak parah sih. agak kalau parah itu. sih itu tuh Hampir fatal melukai tuh, orang. iya, ngelukain itu. Terus juga kemudian yang kasihan banget gue sebenarnya yang tadi kesurupan yang minta kopi Iya, panas, melepuh emang. melepuh. Nggak Makanya masuk si dia beberapa D hari. nggak masuk karena melepuhnya itu ya. Ya, mana masih 19 tahun cewek. Baru masuk berapa bulan? Iya. Dia kan baru 2 bulan masuk kan dia. Masih baru. Oke, lulus. berarti si teror di pabrik ini belum, nggak tahu nih sampai kapan. Ya Belum, semoga karena belum aja genap udah sih. kelar gitu Semoga ya. aja udah kelar, cuman kata mama untuk sampai sekarang ini Masih proses itu yasinan. masih, dan gak separah kayak awal-awal beliau meninggal. Tapi kalau yasinan masih lanjut. Masih lanjut ya. Masih lanjut, harus tetap sampai 100 hari. 100 hari, oke. Dan ya kita nggak ada yang tahu masalah takdir mah gitu kan. Masalah apa namanya mati dan meninggal seorang, tapi di balik itu semua kita ambil aja pelajarannya bahwasanya kalau kita hidup, kita bekerja emang harus semangat kan, seperti itu ya kayak. Terus Iya. juga walaupun jarak jauh, walaupun si almarhumah ini sudah berumur, tapi dia nggak mengeluh, justru dia gue pengen masih kerja di sini gitu. Dia masih ada semangat kerja. Masih semangat kerja. Kayak sakit hati tiba-tiba suruh berhenti gitu. Nah, itu lagi semangatnya gitu kan. Kalau lagi coach kan lagi capek-capeknya lihat gitu, jadi lucu gitu ya. Coach itu tuh yang di TikTok tuh ya kan. Jadi untuk teman-teman semua yang masih muda nih gitu kan, jangan gampang ngeluh. Nah, jangan gampang putus asa. Misalkan capek ya jalanin aja. Gitu kan, karena juga kehidupan kalau nggak capek ya mendingan gak usah hidup kan gitu kan. Iya. Kita nggak ngapa-ngapain aja udah capek, apalagi kita bekerja atau melakukan hal sesuatu yang butuh effort kan, seperti itu ya. Beliau aja udah meninggal masih pengen kerja loh. Iya, Tapi dipikir-pikir, iya maksudnya Iya juga ya. sampai kayak gitu loh, Iya serius. juga ya, Iya. masih fingerprint. Tapi itu sih karena gue setahu gue nih, kayak gue dulu juga kerja di IT kan, gue bagian fingerprint juga di database dan sebagainya. Biasanya kalau fingerprint tuh emang satu orang itu satu, Iya kan. logikanya terus satu. Toh misalkan 2 pun orang bagian orang IT-nya untuk ngambil data.
Misalkan untuk ambil data akses gitu kan, kita harus pakai password kita sendiri IT gitu kan, untuk ngebuka, baru kebuka semua tuh, pret gitu kan. Absennya ini, dan nggak pernah yang namanya misalkan ketika kita minta data seseorang untuk fingerprint dan lain sebagainya di double tuh, itu udah pasti nggak bisa. Iya kan? Itu udah pasti nggak bisa. Oh ya, Mbak Feli juga bingung tuh dia di situ. Iya, itu pasti nggak bisa. Nggak bisa gitu, ya? pasti satu. Kecuali yang tadi, yang si punya apa sih namanya, untuk ngambil datanya lah gitu, untuk unlocknya lah, tuh bisa. Tapi kalau untuk yang pegawainya itu nggak bisa. Nggak bisa kan? Satu orang satu, tanpa pamrih, tanpa apalah pokoknya. Ya semoga digaji sih gitu, yang karena udah ya kan. Terus gaji dalam artian sedekahin ke pihak keluarganya kan sesuai gitu mandatnya kan. dia di mimpi, kasih ke anak cucunya, kasih anak gitu. cucunya, bahwasanya tadi dia minta hak juga dong gitu kan. Hak, dan perusahaan harus membayar kewajibannya untuk membayar yang almarhumah yang sudah meninggal ini, walaupun bukan kecelakaan di pabrik. Iya, kayak karena gitu. dia Tapi ngerasanya kan udah lama, 10 tahun lebih. Nah, berarti emang ini udah lama sih. sepihak nih. Iya, sepihak. Kalau mama kan masih baru. Tapi 2 kira-kira tahun. selain umur nih, kayak umurnya kan masih udah terbilang udah masuk pensiun. 55. Kalau alasannya selain umur, kira-kira ada gak ya? Nah itu pun jadi pertanyaan almarhumah. Kita pun nggak ada yang tahu kan, karena nih dari orang pabrik aja bilangnya cuman katanya gara-gara umurnya udah tua. Tapi karena dia di PHK sendiri, kita jadi kayak mikir ada sesuatu yang lain enggak nih. Tapi sampai saat ini pun Mbak Feli bilangnya cuman kayak gitu doang dari pihak orang kantor, enggak karena dia udah tua gitu. Emang karena udah umur. Tapi almarhumah juga pasti dia netting istilah kata, kenapa Iya. cuman gua doang gitu, gua nggak pernah bikin masalah gini itu. Soalnya Jadi cuma pertanyaan almarhumah satu juga doang ya yang di PHK, kecuali ada beberapa temannya deh. Nah itu Masih oh ya udah deh gitu kan, maksudnya bisa diambil hati lah, maksudnya oh nggak gue doang kok gitu kan. Jadi dia ngerasa kayak dikucilkan, kenapa nih gitu. Kenapa gue, masa karena masa umur? cuman gara-gara umur, tapi keterangan dari orang kantor ya cuman gara-gara umur. Kata udah nggak mau kepake kata ownernya udah tua gitu. Padahal mah fisiknya oke loh Kak. Oke, tapi masih selain bisa itu kerja. ada sepantar nama almarhumah nggak? Ada paling kayak 53 gitu, kayak cuma Beda selang berapa 2. tahun doang Makanya ya? dia kaget lah, cuma itu aja selang 2 tahun, 53 aja bisa dibilang pensiun lah, tuh dia nggak dikeluarin. Oh, kita tetap argumen yang main lah, karena hak dan kewajibannya dia sebagai nuntut pegawai itu. Kayak kepikiran kata Ini almarhumah. kepikiran nih. Oke, dan mungkin itu aja teman-teman semua. Tapi sebelum ditutup nih, kita doakan Kak Ipit supaya ngeluarin launching buku kedua Amin ya Buku Allah. kedua kan ya? Iya. Buku keduanya yang kalau teman-teman belum nonton yang video pertama tuh udah dikasih tahu tuh kisi-kisinya tuh yang di video pertama tuh. Kalau yang untuk buku cetakan yang pertama atau yang perdana itu sudah ada. Kasih tahu lagi Kak, mungkin teman-teman semua mau tahu nih isi bukunya apa sih yang pertama, dikit aja. Yang udah aku terbitin ya. Iya. Jadi buku yang pertama aku itu nyeritain tentang tragedi pendakian 5 orang. Jadi isinya itu horor petualangan, dan di situ sebagian udah diceritain di YouTube. Cuman kalau untuk lebih detailnya itu semua ada di buku. Ya, jadi harus kalian beli order itu buku gitu kan. Misalkan teman-teman semua mau order buku nih Kak, bisa di marketplace atau ngunjungin Instagramnya Kak Ipit nih? Paling untuk saat ini ke Instagram aku dulu sih. Bisa via DM atau enggak, ada link yang tertera di profile Instagramku. Kasih tahu Kak, nama Instagramnya apa Kak? Ipit Handayani. Nah, Ipit Handayani. Di situ kalian DM, jangan cuma hai Kak, halo Kak, jangan, tapi langsung aja klik link yang ada di profile IG. Betul. Kalian langsung order, kalian langsung baca, dan disitulah kalian merasakan sensasinya sebuah karya dari Kak Ipit kan, seperti itu Kak. Karena Makasih ya, Kak. Iya, jadi kita yuk sama-sama doakan nih supaya Kak Ipit ngeluarin buku yang kedua, dan kita doakan juga untuk penulis-penulis seluruh Indonesia supaya untuk tetap Amin, ya Allah. berkarya Amin, dan iya. nggak ada batas ya untuk berkarya itu. Karya itu nggak boleh ada batas. Nggak ada batasnya, dan sampai akhir pun ya terus berkarya. Terserah mau menulis, berkarya foto, video, lagu ataupun pokoknya selagi karya. masih dapat inspirasi. Nah itu selagi dapat inspirasi. Kalau nggak dapat inspirasi ya rehat dulu, istirahat dulu, nanti cari lagi inspirasi baru. Oke. Mungkin kita tutup dulu ya Kak, video ya Kak. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Ipit ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika bekerja di pabrik, ketika bekerja di perusahaan, di kantor, dan dimanapun
tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak, Kak. Makasih banyak juga ya Bang Umang udah ngundang aku loh. Bungkus. Ini bisa diminum Bang beneran? Bisa ada. Diminum dulu ya. Iya, minum. Foto Sip. biasa. Oke. Sama artis Bang Umang.